Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Permatasari, MPM 1804041050, kelas Ekonomi Syariah D, semester 6, dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Macam-macam pembiayaan terdiri dari dua macam. Yang pertama, pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan dan pembiayaan yang berasal dari perbankan, dana perbankan dalam negeri, yang terdiri dari penerimaan cicilan, pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga neto, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengelolaan pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk penyataan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional. Sedangkan pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Berikutnya ada unsur-unsur pembiayaan terdiri dari 5 macam. Yang pertama, kepercayaan, yakni pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Yang kedua, ada kesepakatan, yakni kesepakatan antara pemberi dan penerima. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, ada jangka waktu. Hal ini mencakup jangka waktu pengambilan yang telah disepakati, bisa berupa jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Berikutnya ada resiko. Adanya suatu tenggang waktu, pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan, maka semakin besar resikonya. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir ada balas jasa, merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang bisa dikenal dengan sebutan bunga. Berikutnya ada tujuan dan fungsi pembiayaan. Yang pertama, mencari keuntungan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Yang kedua, ada membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik. Mengingat jika semakin banyak pembiayaan berarti terdapat peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Kemudian keuntungan menyebarkan pembiayaan dengan menyebarkan pembiayaan tersebut antara lain yang pertama ada penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh dari nasabah bank, yang kedua itu membuka kesempatan kerja, yang ketiga meningkatkan jumlah barang dan jasa, yang keempat menghemat devisa negara, dan yang terakhir itu meningkatkan devisa negara. Kita menuju pembahasan berikutnya, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kualitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan nasional secara berarti atau dengan meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu periode perhitungan tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, alokasi modal, yakni meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya negara maju dan negara yang sedang berkembang. Untuk mengatasi ketimpangan antar tenaga kerja dan teknologi, beberapa ekonom mengajukan konsep berupa teknologi tepat guna.
Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya. Bahkan kelebihan penggunaan teknologi tepat guna adalah ditekankannya pemborosan penggunaan sumber daya alam atau energi dalam proses produksi. Yang keempat ada kemampuan finansial. Dalam perekonomian modern, uang memegang peran sentral. Makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi, dengan jumlah uang yang sama dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Kemudian yang berikutnya ada kemampuan manajerial. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi yang tinggi. Kemudian kemampuan wirausaha atau entrepreneurship. Kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil resiko untuk memperoleh keuntungan. Para wirausaha harus mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga timbal baliknya akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Berikutnya, ada penguasaan informasi. Syarat agar pasar berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhnya asumsi ini, sebab semakin banyak, semakin besar dan semakin berkembang informasi, pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi ini dapat mempengaruhi berbagai hal. Yang pertama itu peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Rakyat dikatakan makin sejahtera jika setidaknya output nasional per kapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Mengingat manusia adalah salah satu faktor produksi terpenting dalam proses produksi, maka akan dapat dikatakan kesempatan kerja akan meningkat apabila output meningkat. Hubungan antara kesempatan kerja dan output dapat dilihat dari rasio kesempatan kerja output dan elastisitas kesempatan kerja. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata, tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah malah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidak-tidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja, maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan pun makin besar. Berikutnya, persiapan bagi tahapan kemajuan selanjutnya. Suatu bangsa, terutama perekonomian, dapat diumpamakan seperti manusia yang tidak akan menjadi besar dalam tempo semalam. Waktu itu mendewasakan suatu perekonomian jauh lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Sebab, perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang umumnya memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang pertumbuhan jangka panjang yang dibutuhkan bukan hanya saja tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi, melainkan juga kelembagaan tersebut, misalnya pasar, uang, hak milik, kepastian hukum, dan mungkin demokrasi. Berikutnya, teori pertumbuhan ekonomi di sini tidak saya jelaskan secara rinci, hanya saya sebutkan saja. Yang pertama, ada teori jumlah penduduk yang optimal, yang kedua teori pertumbuhan neoklasik, yang ketiga teori pertumbuhan endogenus, yang keempat teori Schumpeter, dan yang kelima teori Hardeman. Kemudian tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini ada dari 5 macam. Yang pertama dari tahap masyarakat nasional, yang kedua prasyarat tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat dorongan menuju kedewasaan, yang kelima era konsumsi massa besar-besaran.